Oke, halo teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai payment, kemudian ada cek status dan download receipt. Nah, di sini untuk tutorial kali ini saya sudah menyediakan tambahan form yang akan kita gunakan. Di sini ada payment, cek status dan download receipt. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai payment. Nah, di sini bisa dilihat payment ini untuk setiap produk itu berbeda, tapi request body-nya tidak seperti yang inquiry, ini sama semua untuk payment. Nah, di sini kita akan mencoba untuk PDAM saja. Nah, payment PDAM ini adalah sebuah API untuk melakukan pembayaran PDAM. Nah, metodenya ini POS dengan path masih sama API/v1/bill/check. Nah, di sini untuk request body-nya, komennya itu kita bisa memasukkan pay pasca. Kemudian username-nya adalah nomor telepon yang sudah teman-teman registrasi dengan TR ID ini inquiry ID yang sudah teman-teman dapatkan ketika melakukan inquiry. Nah, kemudian ada sign atau signature yang berisi HMD5 dari username ditambah API key ditambah TR ID. Oke, langsung saja kita masuk ke codingannya. Di sini sudah ada form yang menuju ke /postpaid/payment. Nah, ini menerima TR ID atau inquiry ID dari inquiry yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, langsung saja di sini kita tambahkan tadi adalah /payment. Oke. Jangan lupa kita tambahkan juga di sini, kita copy saja payment. Nah, untuk endpoint-nya masih sama, yang berbeda di sini. Inquiry menjadi pay pasca, kemudian dia minta username, TR ID dan sign-nya ditambah dari TR ID. Oke, bisa kita sesuaikan saja. Kita ubah menjadi PR_ID. Ini juga. Oke, ini sudah sesuai. Kita bisa langsung mencobanya di sini. Nah, di video sebelumnya kita sudah pernah melakukan payment. Maksud saya inquiry. Dan kita bisa mencarinya melalui developer IAK ID di menu API Sandbox Report. Nah, di sini kita cari yang tanggal 9 Maret dengan tipe postpaid. Kita submit. Ini akan keluar beberapa inquiry yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, ini yang di video sebelumnya kita lakukan. Nah, untuk pembayaran itu hanya bisa dilakukan pada inquiry yang sukses saja, teman-teman. Jadi, seperti Aetra ini, BPJS, Samsat ini karena nominalnya 0, dia artinya itu inquiry-nya gagal, teman-teman. Nah, jadi kita akan coba untuk yang PDAM Surabaya ini dengan ref ID Surabaya 111. Nah, di sini kita masukkan order ID-nya. Nah, dalam payment kita lakukan payment. Nah, di sini dikatakan paymentnya sukses. Nah, untuk melakukan payment hanya cukup segitu. Nah, untuk TR ID-nya ini teman-teman bisa simpan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan download receipt atau melakukan cek status, teman-teman. Oke. Nah, karena itu kita akan langsung masuk ke cek status. Nah, untuk produk-produk yang lain ini paymentnya masih sama, dia body-nya tidak ada yang berbeda, jadi teman-teman bisa menyesuaikan untuk masing-masing. Nah, di dalam cek status ini, cek status adalah API yang kita gunakan untuk mengecek status transaksi kita. Nah, path-nya masih sama menggunakan metode POS. Nah, ini request-nya yang berbeda. Ini meminta value comment cek status, username, ini dia menginginkan ref ID atau reference ID, kemudian sign-nya ini ditambahin dengan kode CS di belakang. Nah, kita langsung buat saja. Di sini kita punya /postpaid/check status. Langsung saja kita copy, cek,
Des status. Oke, cek des status. Sini kita buat functionnya. Bisa kita copy juga dari atasnya. Oh ya, karena nama function tidak bisa pakai des, kita ubah dulu sebentar. Oke, kita ubah menjadi seperti ini. Nah, untuk endpointnya masih sama. Yang berbeda adalah komennya. Di sini kita cek status. Dan sign-nya itu CS. Menggunakan kode CS di belakang. Ini dia meminta ref ID. Nah, kita cek terlebih dahulu. Sudah sama semua. Cek status, CS, dan ref ID. Oke, nah di sini dia juga meminta ref ID-nya. Nah, ref ID bisa kita lihat dari sini. Ini ada ref ID-nya. Nah, mungkin bisa kita refresh terlebih dahulu karena tadi kita eh, sudah melakukan payment. Nah, ini sudah sukses ya teman-teman. Nah, langsung saja kita lakukan cek status dengan ref ID Surabaya 111. Cek status. Nah, di sini sudah tampil kalau statusnya adalah payment sukses karena terakhir kita sudah melakukan payment. Mungkin kita bisa coba satu lagi, Samsat 111 ini. Kita lakukan cek status. Nah, ini statusnya request pembayaran belum diterima karena hanya melakukan inquiry. Di sini statusnya kan inquiry, belum melakukan payment gitu, teman-teman. Itu adalah untuk cek status. Nah, terakhir kita akan membahas mengenai download receipt. Nah, di sini bisa teman-teman lihat download receipt adalah API yang kita gunakan untuk mendownload receipt atau stroke setelah membayar suatu tagihan, teman-teman. Nah, dalam environment production itu teman-teman harus melakukan whitelist IP terlebih dahulu untuk bisa melakukan download receipt. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini untuk whitelist IP-nya. Nah, ini bisa teman-teman masukkan IP teman-teman di sini atau melakukan centang yang ini untuk memperbolehkan transaksi dari semua IP. Begitu. Nah, di sini path-nya jangan salah teman-teman, ini kita menggunakan get dengan path yang agak berbeda. Ini ada API /v1/download/ TRID-nya kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini sebagai parameter ya teman-teman. Jadi TRID-nya ini adalah inquiry ID. Jangan lupa untuk melakukan payment terlebih dahulu karena dalam melakukan download receipt ini kita mendownload tagihannya teman-teman yang sudah kita bayarkan. Langsung saja kita lihat di sini sudah ada form ini ke /postpaid/download dengan memberikan TRID. Nah, langsung saja bisa kita copy dari yang ini aja nggak apa-apa teman-teman, payment. Nah, karena dia menggunakan get, ini kita ubah menjadi get. Kemudian endpointnya ini, oh ya, untuk namanya jangan lupa kita ubah menjadi download. Dan di web kita tambahkan juga download. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman di sini endpointnya sedikit berbeda. Ini bisa kita copy saja menggunakan /download ya teman-teman, bukan /bill/check. Oh, maaf. Nah, /download. Nah, di sini karena kita menggunakan get, kita tidak membutuhkan request body nih teman-teman. Bisa kita hapus saja. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kita melakukan concat dengan requestnya teman-teman. $request TRID. Nah, ini sudah sesuai dengan yang ada di sini. Jadi TRID-nya kita masukkan ke dalam sini. Jangan lupa ada slash-nya. Oke. Nah, cukup segini saja teman-teman untuk downloadnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini responsnya adalah
dalam bentuk resip di format PDF. Nah, untuk melakukan pendownloadan file melalui format PDF, kita bisa menuliskan seperti ini, teman-teman. File put contents. Jadi kita melakukan save file ke dalam project Laravel kita. Nah, ini ada file name. Kita tuliskan nama file kita. Misal kita ingin receipt.pdf. Nah, kemudian yang diterima adalah responsnya. Oke, di sini teman-teman kita juga harus melakukan $JSON data. Ini $request, maaf, $response get body. Nah, di sini setelah mendapatkan bodinya, dia akan memberikan hasil dari PDF-nya. Nah, download berhasil. Di sini sudah muncul resipnya. Oke, kita buka di file. Nah, ini adalah resip dari ini PDAM Kota Surabaya. Ini yang sudah kita bayar tadi. Nah, sudah sesuai dengan pembayaran yang kita lakukan, 37.490. Nah, untuk video dari payment, cek status dan download receipt hanya seperti itu saja. Terima kasih teman-teman.